Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian bahan ajar dari Searle and Ritchie. Nah, mereka itu menyatakan bahwasannya bahan ajar itu adalah bagian dari sumber belajar. Nah, sumber belajar itu apa sih? Nah, sumber belajar itu adalah sesuatu atau hal yang mendukung terjadinya pembelajaran. Contohnya termasuk yaitu pada sistem pelayanan, kemudian ada bahan pembelajaran dan juga lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada Dick and L. Nah, Dick and L ini menyatakan bahwasannya bahan ajar itu merupakan apa saja yang digunakan oleh guru untuk diberikan kepada siswanya agar dapat mencapai kompetensi ataupun kemampuan tertentu. Nah, kemampuan tertentu itu maksudnya apa? Nah, kemampuan tertentu itu adalah indikator atau tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah dirancang gitu. Nah, yang selanjutnya ada dari Panen dan Purwanto. Nah, mereka itu mendefinisikan bahwasannya bahan ajar itu adalah bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan juga murid dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada dalam website Dickmeasure. Nah, Dickmeasure itu singkatan dari pendidikan menengah kejuruan. Nah, dalam websitenya itu dikemukakan bahwasannya pengertian bahan ajar itu adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran, yaitu teaching material, yang disusun secara sistematis. Nah, menampilkan keseluruhan dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian bahan ajar dari Dirjen Dikdasmen. Nah, Dirjen Dikdasmen itu singkatan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, Dirjen Dikdasmen ini mendefinisikan bahan ajar itu sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga terciptanya lingkungan ataupun suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Begitu. Nah, kemudian dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas itu bahwasannya bahan ajar itu definisi dari bahan ajar itu adalah segala hal yang digunakan oleh para guru dan juga siswa untuk kebutuhan proses pembelajaran, baik yang berasal dari produk teknologi cetak, kemudian audio visual, berbasis komputer ataupun teknologi terpadu lainnya. Nah, mungkin sekian definisi yang dapat saya paparkan dari bahan ajar itu. Selanjutnya ada materi mengenai karakteristik bahan ajar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik bahan ajar. Perancangan bahan ajar menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, sesuai dengan pedoman penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002. Karakteristik dalam bahan ajar terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah self-instructional, yang kedua adalah self-contained, yang ketiga adalah stand-alone, yang keempat ada adaptive, dan yang kelima adalah user-friendly. Nah, lalu apa sih self-instructional? Self-instructional adalah peserta didik mampu membelajarkan dirinya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Hal ini sesuai dengan tujuan modul, yaitu peserta didik dapat belajar secara mandiri. Untuk memenuhi karakter dari self-instructional, maka di dalam modul harus terdapat tujuan akhir dan tujuan antara.
Selain itu, dengan bahan ajar memudahkan siswa belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan modul yang mampu membuat peserta didik untuk belajar mandiri dan memperoleh ketuntasan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah berisi rumusan tujuan yang jelas dan terperinci. Yang kedua yaitu berisi uraian materi yang utuh, lengkap, serta sesuai dengan kepentingan penggunaannya. Lalu yang ketiga ada menyediakan contoh ilustrasi yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang keempat adalah menampilkan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pemahaman tentang materi yang ada di dalamnya. Lalu yang kelima adalah menggunakan bahasa yang baku dan komunikatif tapi sederhana agar pembelajaran bisa dipahami oleh peserta didik. Lalu yang keenam adalah terdapat rangkuman materi pembelajaran. Yang ketujuh adalah terdapat instrumen penilaian yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan penilaian diri. Yang kedelapan adalah terdapat umpan balik atau feedback penilaian sehingga penggunaannya mengetahui tingkat penguasaan materi dari modul itu. Lalu yang terakhir yang kesembilan adalah berisi informasi tentang rujukan atau pengayaan referensi yang mendukung materi pembelajaran. Karakteristik bahan ajar yang kedua adalah self-contained. Self-contained adalah seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi tersaji di dalam satu modul secara utuh. Materi di dalamnya memberikan kesempatan kepada peserta didik secara tuntas. Materi pelajaran dikemas ke dalam satu kesatuan yang lengkap. Pembagian atau pemisahan materi dari satu unit kompetensi harus sesuai dengan hierarki keilmuan dari materi, modul, atau bahan ajar tersebut. Karakteristik modul yang ketiga adalah stand-alone. Apa sih stand-alone itu? Stand-alone ialah modul atau bahan ajar tidak tergantung pada sumber atau media lain. Keberadaan modul itu tidak harus digunakan bersama-sama dengan sumber atau pembelajaran lain. Dengan menggunakan modul atau bahan ajar, pengguna atau peserta didik tidak perlu menggunakan media yang lainnya untuk dipelajarinya. Perangkat ataupun media pendukung lain semuanya tersaji secara lengkap di dalam modul itu. Karakteristik bahan ajar yang keempat adalah adaptif, di mana modul perlu memiliki daya adaptif terhadap suatu perkembangan. Oleh karena itu, isi modul atau bahan ajar itu tidak kaku, harus memberikan ruang-ruang untuk menambah, menyesuaikan, mengganti, ataupun memperkaya dengan materi kegiatan pembelajaran lainnya, sesuai dengan perkembangan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi yang baru memang selalu berubah dari waktu ke waktu. Karakteristik bahan ajar yang terakhir adalah user-friendly, yang dimana modul atau bahan ajar hendaknya memperhatikan pula kepentingan dari pemakainya. Setiap tugas, petunjuk, serta informasi yang tersaji di dalamnya harus berorientasi pada minat dan kebutuhan pemakainya yang mungkin pula sangat beragam. Setiap instruksi atau paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Jadi, modul selayaknya hadir untuk memudahkan pembaca untuk mendapat informasi yang sejelas-jelasnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kriteria penyusunan bahan ajar. Nah, di sini tuh ada dua pendapat mengenai kriteria penyusunan bahan ajar ini. Yang pertama ada Montgomery dan Petty. Nah, ini tuh dikutip dari Tarigan tahun 1986. Mereka tuh merumuskan bahwasanya ada 10 kriteria mengenai penyusunan bahan ajar ini. Nah, apa saja sih 10 kriteria itu? Nah, yang pertama itu ada menarik. Nah, jadi bahan ajar itu haruslah menarik minat peserta didik. Nah, jadi kriteria yang pertama itu si bahan ajar itu harus dapat menarik perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua itu memberi motivasi. Nah, bahan ajar itu haruslah memberi atau haruslah mampu memberi motivasi kepada peserta didik yang akan memakainya. Kemudian yang ketiga itu memuat ilustrasi. Nah, di sini tuh bahan ajar tuh harus memuat ilustrasi yang menarik. Menarik apa? Tentunya menarik hati para peserta didik yang akan memanfaatkannya.
Nah, yang ketujuh itu sadar dan tegas. Nah, jadi si bahan ajar ini tuh haruslah dibuat dengan sadar dan tegas sehingga dapat menghindari konsep-konsep yang samar atau yang sering kita sebut dengan miskomunikasi seperti itu. Kemudian yang ke-8 itu bahan ajar itu harus mempunyai sudut pandang atau point of view. Nah, jadi si bahan ajar ini tuh harus memiliki sudut pandang atau point of view yang jelas dan juga tegas sehingga pada akhirnya akan menjadi sudut pandang pada pemakaiannya yang setia seperti itu. Kemudian yang ke-9 memberi pemantapan. Jadi bahan ajar itu haruslah mampu memberi pemantapan. Maksudnya penekanan pada nilai-nilai peserta didik. Nah, yang terakhir yang ke-10 menghargai perbedaan. Nah, jadi bahan ajar ini itu haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi pada peserta didik. Sehingga tentunya bagi pendidik haruslah mengetahui bagaimana karakteristik setiap peserta didiknya seperti itu. Kemudian ada pendapat lain mengenai karakteristik ini, yakni menurut anonim ya tahun 2006 dia tuh memiliki prinsip tentang penyusunan bahan ajar ini ketika jadi prinsip-prinsip dan pemilihan pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu tuh ada prinsip relevansi yang artinya itu keterkaitan. Jadi materi pembelajaran itu hendaknya relevan atau ada kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya nih, jika kompetensi yang diharapkan atau yang dikuasai siswa itu menghafal fakta, ya berarti materi pembelajaran yang diajarkan pun harus berupa fakta atau bahan hafalan. Nah, kemudian yang kedua itu prinsip konsistensi yang artinya kelanjutan. Nah, jadi jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa itu 4 macam, maka si bahan ajar pun harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Nah, misalnya tuh kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa itu adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu. Nah, kemudian yang 3 ada prinsip kecukupan. Nah, artinya apa sih? Jadi artinya itu materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, materi pun tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, begitu pun sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu prosedur penyusunan dan juga pengembangan bahan ajar. Di sini ada beberapa prosedur yang harus diikuti oleh seorang guru ketika menyusun dan mengembangkan bahan ajar. Yang pertama yaitu memahami standar isi, standar kompetensi lulusan, silabus, program semester, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, meskipun tadi yang saya sebutkan dari mulai kompetensi dasar, kompetensi inti itu telah disusun semua dalam silabus, dalam penyusunan silabus. Nah, perlu dibaca dan juga dihadirkan kembali untuk dibaca ulang. Ini untuk mengaplikasikan prinsip dari pengembangan bahan ajar ini, yaitu prinsipnya relevansi, kemudian juga konsistensi, dan juga terakhir yaitu kecukupan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi. Nah, hal ini bertujuan untuk kita tahu nih mana saja jenis materi yang akan kita sajikan saat proses pembelajaran. Dan juga setelah kita mengidentifikasi, kemudian juga memilih mana saja materi yang akan kita sajikan nanti, kemudian dipetakan atau disinkronkan dengan kompetensi inti, kemudian juga kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, dan juga tidak lupa dengan indikator pencapaian yang akan menjadikan tujuan kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika menyusun indikator pencapaian ini, jika dalam penyusunan silabus
di awal itu sudah tersusun dengan baik, maka indikator pencapaian ini tidak perlu disusun kembali. Akan tetapi jika ada yang perlu disinkronkan kembali atau perlu dikoreksi atau direvisi, maka itu boleh-boleh saja, dan itu menjadikan koreksi yang baik untuk mengubah menjadi lebih baik lagi gitu dalam indikator pencapaiannya. Untuk langkah berikutnya yaitu menetapkan bentuk penyajian. Nah, bentuk penyajiannya dari bahan ajar ini bermacam-macam atau bervariasi teman-teman. Nah, diantaranya bisa berupa modul, kemudian juga diktat, kemudian juga lembar informasi, bahan ajar sederhana, dan juga buku teks gitu. Tentunya kita memilih bentuk penyajian ini sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Jika bentuk penyajian bahan ajar ini sudah ditetapkan, langkah selanjutnya yaitu menyusun struktur dan juga kerangka penyajiannya. Nah, kerangka ini diisi oleh materi-materi yang telah kita tetapkan tadi. Nah, menyusun atau kegiatan ini sudah termasuk mendraft. Mendraft ini di dalamnya berisi kita menyusun atau membahasakan dari bahan ajar, kemudian juga mengilustrasikan, kemudian juga membuat gambar atau ilustrasi gambar. Dan kemudian draft itu direvisi, kemudian setelah direvisi kita uji cobakan kepada anak-anak. Setelah kita uji cobakan, kemudian direvisi lagi, setelah direvisi kemudian selanjutnya ditulis akhir atau tahap finalisasi nih. Kemudian bahan ajar tersebut setelah direvisi dan juga tahap finalisasi, guru telah mendapat menggunakan bahan ajar pembelajaran tersebut untuk diajarkan kepada anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan bahan ajar. Nah, di sini juga terdapat beberapa tahapan teman-teman. Yang pertama yaitu analisis. Nah, tahap analisis ini kita sebagai guru merupakan tahap mencari informasi mengenai karakter atau perilaku siswa yang dimiliki siswa, perilaku awal yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan ini adalah tahap perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis. Jadi setelah kita tadi menganalisis karakter siswa, perilaku siswa, kita tentukan tujuan pembelajarannya gitu. Kemudian juga dalam tahap perancangan ini kita juga menentukan pemilihan medianya, kemudian juga sumbernya dari mana, kemudian juga serta pemilihan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Setelah tadi kita analisis, kemudian juga merancang, dan yang selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini merupakan tahap penulisan bahan ajar secara utuh. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh masukan atau evaluasi ini untuk sebagai tahap penyempurnaan bahan ajar yang telah kita kembangkan. Dan yang terakhir yaitu setelah kita melakukan evaluasi, terakhir yaitu revisi. Nah, revisi ini merupakan tahap perbaikan bahan ajar berdasarkan masukan dari hasil evaluasi. Jika tadi evaluasi itu menerima masukan atau mungkin mengoreksi gitu ya, kemudian yang terakhir yaitu revisi. Tahap revisi ini atau menyempurnakan gitu dari masukan hasil evaluasi tadi. Nah, itu dia pemaparan dari prosedur penyusunan juga pengembangan bahan ajar. Nah, teman-teman, supaya kita tidak bingung bagaimana sih bentuk dari bahan ajar ini, nah berikut ini saya lampirkan di samping saya contoh dari bahan ajar. Ini dia. Oke, baik teman-teman, pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah kami sampaikan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama, dari hasil pemaparan di atas, bahan ajar merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik dan juga peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan kemudian dalam penyusunan dan juga pengembangan bahan ajar ini perlu memperhatikan kriteria, kemudian juga karakteristik agar bahan ajar atau modul dapat terbentuk dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.